Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak, nggih. alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat tidak sampai ke sini. Alhamdulillah nggih. Nggih. Bu Ita, hari ini kita pendampingan terakhir, pendampingan ke-6, di mana dalam pendampingan ke-6 ini difokuskan untuk persiapan nanti Bu Ita dalam panen hasil belajar, nggih. Panen hasil belajar di lokakarya yang ke-7. Juga pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang pasti Bu Ita sudah menyebarkan instrumen ke kepala sekolah, ke guru ataupun ke siswa. Selanjutnya di situ nanti kan merefleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan terakhir ini. Dan penilaian pemetaan aset itu. Ini yang menjadi fokus pendampingan kita hari ini. Jadi di pendampingan terakhir ini merupakan puncak dalam menilai apakah dari feedback yang diberikan oleh kepala sekolah itu meningkat apa stagnan atau menurun, kan seperti itu. Oke, Ibu, dalam 1 bulan terakhir ini apa yang sudah Ibu ajar? Oke. 1 bulan terakhir ini pastinya saya menyelesaikan tugas saya di LMS ya Pak. Iya. Modul 33 program yang berdampak positif untuk murid. Jadi modul 33 ini saya kurang di aksi nyatanya. Oh, kurang. Aksi nyata modul 33 masih separuh, kemarin sudah buat bajanya, sudah buat reng-reng di Canva itu masih refleksi 4F itu masih belum selesai sepenuhnya. Terus saya juga masih menyelesaikan itu Pak, refleksi 2 mingguan. Refleksi 2 mingguan. Iya, yang sempat tertinggal kemarin itu ya tak selesaikan semua. Alhamdulillah sudah selesai. Dan yang terakhir 1 bulan terakhir ini kemarin saya juga melaksanakan itu aksi nyata 32 tentang pemetaan aset. Kemarin sebelum Ramadan saya laksanakan. Sudah dilaksanakan. Okay. Terus ini rencana tidak lanjut untuk pendampingan dari sebelumnya itu apa? Karena kemarin kan saya bilang yang belum saya lakukan itu saya kurangnya belum menyelesaikan aksi nyata itu 32. Nah, alhamdulillah saya tidak lanjuti, sudah melaksanakannya. Selanjutnya mungkin lanjut yang lainnya mungkin ya saya saya perbaiki lagi apa yang sudah saya peroleh, saya terapkan lagi di sekolah saya. Itu juga merupakan satu capaian juga ya Bu, karena yang belum selesai dan sudah selesai itu merupakan satu capaian. Dan mungkin ada satu capaian yang tidak dari tugas di LMS itu apa Bu? Yang bukan dari LMS? Sebenarnya disinggung di LMS, tetap disinggung situ. Jadi saya lebih memahami sekarang Pak, yang sebelumnya belum tahu atau belum paham itu membedakan antara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sebenarnya membedakan itu. Kokurikuler dan ekstra. Iya. Yang selama ini yang sudah nggak asing itu kan intra sama ekstra gitu saja. Ternyata ada apa sih ini? Ternyata seperti itu. Itu adalah pelengkap dari intra itu tadi. Nah, saya lebih paham akhirnya gitu. Setelah saya ada di LMS itu terus tak sambung-sambungkan sendiri. Ternyata di sekolah saya itu yang ini namanya intra, yang ini namanya masuk
Benar, sebenarnya itu sudah berjalan, semua program semua kegiatan sudah berjalan, tapi untuk membedakan mana yang intra, mana yang itu baru tahu akhir ini. Oke, terima kasih ya. Itu merupakan sebuah kemajuan dengan mengikuti CGP ini ya Bu. Oke Bu, selanjutnya kita merefleksi hasil survei feedback 360 di mana berdasarkan hasil feedback yang Ibu sebarkan pada awal program JGP dan sekarang di PI yang ke-6 ini, apa yang kurang ataupun itu yang perlu ditingkatkan dan terhadap kompetensi yang diberikan oleh kepala sekolah maupun dari rekan sejawat dan murid. Yang pertama yang kepala sekolah dulu Bu. Apa itu yang kurang? Jadi kemarin setelah saya beri angket itu mereka mengisi dan ternyata yang perlu saya tingkatkan untuk saya sendiri itu saya harus, katanya Bu Rono, saya harus berani mengambil keputusan gitu. Karena saya ini adalah calon pemimpin di sekolah sini, di sekolah TK Islam Al-Khalidiyah ini. Jadi Bu Ita harus bisa mengambil keputusan dan tidak selamanya bergantung sama Bu Nunung gitu. Jadi saya mulai diajarkan seperti sama Bu Nunungnya. Oke, itu yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi dari feedback yang diberikan oleh kepala sekolah, mungkin yang stagnan itu mungkin penilaiannya itu kalau bisa kalau saya ingin itu Bu Nunung itu ngasih pilihan nomor berapa Bu? Seperti di itu loh Pak, perumusan visi, menentukan apakah sudah sejalan. Itu kan ada poinnya. Lupa Pak nomor berapa itu. Nomor berapa? Iya, di situ saya lihat. Berarti itu dari di yang diberikan Bu Nunung di awal sama sekarang itu sama berarti? Beda. Jadi maksudnya yang masih perlu dari saya untuk dikembangkan, ngoten lho Pak. Iya. Ya dulu masih 2.2, sekarang sudah 3. Nah, kemarin itu banyak yang 4, cuma ada masih banyak juga yang 3 itu. Salah satunya di visi itu tadi, jadi saya itu harus berani ketika mau merubah ini kurang baik, harus berani mengutarakan, ngoten. Jadi nggak harus Bu Ita itu mengikuti apa yang sudah ada, nggak harus seperti itu, ngoten. Berarti Ibu itu menerima saran itu ya. Oke. Terus kalau dari rekan sejawat Bu, salah satu aja Bu. Salah satunya kemarin itu kalau dari rekan sejawat itu Bu Ita harus lebih sering memberikan kami itu praktek baik katanya. Oke, iya. Berarti dia menagih memberikan. Kalau dari siswa Bu, mungkin dari emote yang diberikan itu apa? Kemarin itu dan saya juga merasa ya katanya yang TK, jadi kan saya memandu mereka. Jadi memang benar apa yang mereka rasa dan saya juga merasakan itu ketika saya kurang menceritakan atau tidak komunikasi kepada mereka ketika saya meninggalkan mereka itu, Pak. Oh, berarti Ibu mau maksudnya tidak hadir di sekolah itu tidak ada pemberitahuan ke Ibu? Iya, masih jarang sekali. Kalau ingat tak WA di orang tuanya itu. Dan masih sering anak-anak yang tanya, Bu Ita kemana gitu, sambil meluk-meluk gitu loh. Iya. Anak-anak kan namanya perhatian, ngoten nggih. Kayaknya sih acuh dengan saya, tapi ternyata mereka mencari saya. Jadi salah satu sosok guru yang dirindukan kalau seperti itu Ibu. Terus Ibu rencana Ibu ke depannya itu mengenai kompetisi guru penggerak yang harus Ibu miliki apa? Setelah saya mendapatkan apa saja yang sudah saya dapatkan di sini, ya pastinya rencananya saya terapkan Pak, saya terapkan di sekolah ini sehingga apa yang saya peroleh ini bermanfaat. Oke, bermanfaat untuk semuanya gitu.
Jangan sampai saya dapat saya simpen sendiri lah buat apa. Oke, siap. Terus Ibu, siapa saja yang Ibu akan libatkan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu harus dimiliki? Terutama kepala sekolah ya. Di sini kalau yayasan itu kan mengikuti apa yang kita programkan, terus mendukung gitu. Lebih dekat dengan kepala sekolah. Jadi saya terutama ngomong dulu sama kepala sekolah. Selain kepala sekolah pastinya guru-guru yang lain. Itu kan tanpa guru-guru saya juga tidak bisa melaksanakan program ini. Terus wali murid, murid itu sendiri pasti itu mereka terlibat. Selain itu ya pastinya keluarga di rumah. Keluarga itu juga sangat mendukung gitu. Oke Bu, selanjutnya ke perubahan dalam pembelajaran nih Bu. Yang tadi tentang feedback yang diberikan oleh warga sekolah di sini tentang kompetensi yang Ibu miliki. Selanjutnya adalah perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan terakhir ini. Perubahan apa yang Ibu rasakan terkait dengan kompetensi yang sudah Ibu miliki? Yang pasti itu saya menjadi rajin belajar. Oh iya. Rajin belajar. Jadi selain mengerjakan tugas dari yang sudah ditugaskan di LMS, yang ditugaskan di LMS itu, akhirnya kan saya mencari referensi dari sumber-sumber yang lainnya juga. Saya lihat di YouTube, Instagram dan lain-lain gitu. Saya lihat, intinya saya lebih belajar lagi, banyak belajar. Terus mungkin itu Pak yang selanjutnya saya lebih melihat ke anak itu sudut pandang yang sudah berbeda. Jadi kalau dulu itu ketika saya menentukan ini nakal, ini tingkahnya banyak, ini begini. Sekarang setelah dapat ilmu dari CGP ini, sudut pandang saya sudah mulai berubah. Anak ini nakal pasti ada sebabnya, pasti ada sesuatu di sini. Anak ini katanya nakal, padahal sebenarnya dia ingin mengungkapkan apa yang diinginkan. Jadi saya mulai berpikir ke situ. Itu salah satu kompetensi yang Ibu miliki ya, itu ya, bisa melihat anak dengan sudut pandang yang positif, yang berbeda antar anak gitu ya. Oke. Berdasarkan yang Ibu alami, terus perubahan apa saja yang terjadi pada murid Ibu selama menjalani program PGP ini 6 bulan ini? Yang pertama itu dulu masih sering ada anak yang sering terlambat di sekolah. Nah sekarang setelah saya melakukan segitiga restitusi itu loh Pak. Nah akhirnya sudah saya sering menerapkan di kelas kan. Akhirnya sudah nggak ada yang terlambat dengan keinginannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Terus mungkin anak-anak juga lebih mandiri dan percaya diri sekarang ini di kelompok saya. Kan kelompok A itu kan masih peralihan dari kelompok rumah ke A gitu ya, kemandirian masih kurang. Nah, tapi yang saya lihat setelah 6 bulan terakhir ini, saya sering mengajak mereka memimpin doa, memimpin apa gitu. Akhirnya lebih berani, lebih percaya diri. Itu yang perubahan yang ada pada murid. Apakah itu cukup memuaskan bagi Ibu, perubahan itu? Iya, betul. Meskipun nggak boleh puas ya Pak harus berusaha lebih baik lagi. Tapi secara tidak langsung saya memiliki rasa alhamdulillah, senang sekali, puas sekali. Dari kegiatan atau perjalanan selama 6 bulan ini, yang membuat apa saja itu yang membuat menantang bagi Ibu? Sebenarnya tidak ada hal yang menantang, tidak tantangan khusus gitu ya. Kalau akhir-akhir ini saja, itu saya kan pindah tempat tinggal di rumah di Kayu. Nah, sinyalnya itu sangat kurang. Jadi itu kalau saya ingin
kalau saya ingin mengerjakan tugas atau membuka YouTube atau gimana itu, nah terkendala di situ. Oh, kendalanya seperti itu. Beda ya. dengan ketika di Wadeng sini enak lancar. Saya sekarang Oh, pindah iya. di Sedayu, Pak. Mm. Dan perumahan Sedayu. Oh, perumahan Hidayu. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Oke Bu Ita, kita lanjut ke penilaian pemetaan aset gitu. Iya. Jenengan kan sudah berdiskusi, sudah bermusyawarah dengan para aktor yang apa namanya itu yang ada di lembaga ini. Aktor-aktor itu siapa saja? Iya. Kemarin itu ada ketua yayasan hadir, terus komite, wali murid. Oh, sebentar. Yayasan sama komite beda nggih? Oke, nggih. Komite itu bukan dari Terus komite, wali murid, terus kepala, guru, dan juga ada tokoh masyarakat. ada tokoh masyarakat nggih. Iya. Kalau dari siswa nggak mungkin ya. Iya, iya, soalnya TK. Dari TK, oke Iya. siap. Terus bagaimana sekarang prosesnya Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Iya. Jadi sebelumnya itu saya menyampaikan ke kepala sekolah dulu bahwa saya punya kegiatan seperti ini, gitu ya, kegiatan untuk memetakan aset. Iya. Terus mungkin selanjutnya setelah kepala sekolah oke, monggo silakan. Baru saya membuat undangan kan, Oke. maksudnya seperti itu, membuat undangan. Terus pastinya menjelaskan kepada mereka atau para undangan tersebut ketika di kemarin itu kan kebetulan saya pakai komunitas praktisi, jadi saya manfaatkan juga di situ. Oh, nggih. Atas nama komunitas praktisi, tapi kan selama ini atau masih belum memiliki itu Kak, kayak stempel, kop dan lain-lain. Iya, Jadi iya. masih atas nama kepala sekolah yang mengundang itu. Oke. Cuma itu sebagai wadah komunitas praktisi ngoten. Nah, di situ saya menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya itu. Iya. Salah satunya ya untuk mendukung Program sekolah, iya, program sekolah. Iya. Itulah langkah saya, kemudian mulai memetakan ini yang masuk ini. Oke. Kendalanya Bu sekarang atau tantangannya? Kalau kendalanya itu mungkin kemarin itu kurang persiapan. Oh, kurang persiapan. Iya, saya melakukannya itu tanggal 18 dan 20 sudah mepet sama Ramadan. 19-nya kan kita loka. Iya. 5 Iya, itu. Jadi ada jeda 1 hari. Sabtu, Minggu ke Gresik, terus Senin lanjut lagi di sini gitu. Jadi mereka kayak kurang matang, sekedar datang gitu. Terus kan ada juga dari wali murid, ada juga dari guru itu kan yang kayaknya kurang paham. Jadi kasih ngoten lho Pak. Nah, yang sudah paham ya mungkin. Oke. Jadi Ibu di situ di kegiatan itu sebagai apa di situ? Saya tetap sekretaris kan, sekretaris apa? Komunitas praktisi itu. Nah, kemarin kita pembagian tugas sama Bu Mala. Jadi saling mesti gantian untuk menyampaikan materi. Oh. Dari proses itu yang pastinya ada beberapa yang sudah berhasil diidentifikasi nggih. Dari sumber daya sekolah itu. Perasaan Ibu setelah berhasil itu apa Bu? Sangat senang. Pastinya kan ya senang sekali. Karena bisa mengetahui ini ternyata aset kita gitu. Untuk yang berpengaruh untuk pembelajaran anak gitu. Selama ini kan mungkin belum tahu ini aset apa bukan, kan sekedar ngikut gitu aja. Oke. Pertimbangan Ibu dalam menentukan bahwa itu merupakan aset itu apa? Iya. Jadi semua yang berpengaruh, yang mempunyai peran atau pengaruh untuk program-program sekolah ini, ya itu kita jadikan itu aset. Oh gitu. Jadi kayak misalnya anak-anak pembelajaran di masjid, nah kan itu mendukung kita kan untuk masjid itu, nah berarti itu aset kita. Gitu. Jadi pertama itu kita pokoknya semuanya yang berhubungan atau berpengaruh dengan pembelajaran kita, ya itu saya tentukan, oh ini aset kita, itu cara kita menentukannya.
Terus mungkin ada yang belum dijadikan sumber daya sekolah, Ibu, atau Ibu belum temukan atau ditemukan setelah diskusi itu? Diskusi ada. 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 Contohnya, Bu? Jadi itu Pak, salah satu contohnya CV lahan faedah. Itu nama CV ya Pak ya. Selama ini terlewatkan padahal anak-anak hampir setiap tahun itu ke sana. CV lahan faedah. Lahan Faedah. faedah. Nggih. Di sana Itu apa itu? Pabrik tahu milik perorangan gitu ya. Pabrik tahu, terus ada juga kayak kebun jeruk gitu. Padahal kan kita setiap tahunnya ke sana gitu. Tapi saya kelewatan. Berarti itu apa namanya itu akan dijadikan aset untuk selanjutnya. Iya, kan bisa kan itu kan soalnya kan pada setiap tahun kita sudah melaksanakan ke sana gitu loh Pak. Oke. Ya, terima kasih Ibu untuk apa namanya itu diskusinya tentang pemetaan aset ini. Selanjutnya saya juga perlu wawancara ke aktor yang dipilih Ibu. Aktor yang akan diwawancari itu adalah Bu Nunung sebagai kepala sekolah, gitu. Oke, terima kasih. Ini tentang PI yang ke-6 ini. PI yang ke-6 ini fokusnya itu penilaian pemetaan aset ya, yang informasinya kemarin kan sudah berdiskusi rapat ya untuk menentukan aset yang ada di sekolah ini dengan beberapa aktor gitu. Dengan salah satu aktor yang menjadi kunci di lembaga ini, saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Menanyakan pertanyaan dalam pemetaan aset dan prosesnya. Itu berapa kali Bu Ita kemarin itu? 2 kali. 2 kali, gitu. 2 kali ya. Di minimal 2 kali, gitu. Kalau di aturannya di LMS itu 2 kali. Nah, mohon maaf Ibu, dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, prosesnya bagaimana? Kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya, sebagai kepala sekolah Iya. saya ya, itu pertama saya harus paham dulu, memahami tentang karakteristik, tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di satuan pendidikan. Paham dari semua sisi, baik itu finansial maupun SDM-nya maupun aset-aset yang bersifat saprasnya, itu harus saya ketahui. Nah, baru itu saya memetakan begini, ini yang masuk termasuk finansial, apa yang termasuk SDM yang bersifat tidak berupa benda nyata gitu loh Pak. Itu harus saya petakan itu dulu. Nah, misalnya saya punya wali murid yang luar biasa, berarti saya masukkan jenis-jenis aset yang ada di sini. Tentang keuangan, berarti saya punya aset dalam hal finansial keuangan ini. Terus punya karakteristik kebiasaan atau budaya-budaya di sekitar, berarti saya masukkan ke sosial, aset sosial dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah masuk sesuai dengan jenis-jenisnya, nanti pemanfaatan ke depannya itu lebih sesuai dengan lebih tepat sasaran gitu. Untuk membuat program-program kerja atau program-program pembelajaran itu saya berangkat dari aset-aset yang saya punya tadi. Oh, saya punya aset ini, berarti saya harus punya program kegiatan ini. Misalnya, aset finansial saya, masalah keuangan biaya saya itu standar segini, maka saya harus mengurangi program saya, atau tetap dengan program itu tapi harus cari sumber dana yang lain atau aset-aset yang lain di luar lembaga. Misalnya harus ada MOU dengan CV sekitar, harus ada donatur dan lain sebagainya, kalau saya tetap mempertahankan program ini gitu. Berarti
dari pemetaan aset itu nanti tujuannya itu bisa ke penentuan program sekolah gitu. Program selanjutnya Program untuk selanjutnya. menjalankan visi-visi ini loh, membuat visi-visi sebelum langkah membuat visi-visi kan harus iya. paham dulu karakternya. Karakternya iya Nah, benar. aset apa yang kita punya baru kita membuat visi-visi itu. Iya. Itu kalau tantangannya Bu dalam menentukan apa namanya itu dalam memetakan aset yang ada sumber daya di sekolah itu apa Bu? Yang pertama itu kadang selama apapun kadang kita itu wali murid terutama yang TK. TK itu kan masa berlakunya itu maksudnya bertahan di sini kan cuma 2 tahun. 3 tahun sama kelompok bermainnya. Yeah. Jadi setelah itu kan mereka sudah meninggalkan sekolah ini. Yeah. Saya harus kenalan lagi dengan orang baru, orang tua baru lah begitu terus beda. Kalau SD kan agak lama mengenal karakteristik misalkan wali murid terutama itu. Besok kadang-kadang itu karakteristik orang yang baru itu beda dengan tahun kemarin lah. Kayak seperti itu yang benar-benar harus jeli, benar-benar harus kita perhatikan untuk pemetaan aset ini gitu. Terus kadang-kadang saya juga punya kelemahan kurang bisa membaca aset, barangkali ada yang tertinggal gitu. Sebenarnya sudah tahu tapi tidak bisa ini masuk aset apa ya, ini kadang-kadang masih gitu. Nah, belajarnya sama kita sama pengarang. Itu tantangannya gitu. Terus dari beberapa aset yang sudah diidentifikasi yang sudah dipetakan, terus itu berhasil diidentifikasi gitu, menjadi aset, menjadi sumber daya. Perasaan Ibu apa? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali berada di Al-Khalidiyah ini. Meskipun tidak termasuk sekolah besar, tapi saya cukup nyaman dengan punya aset-aset yang saya identifikasi tadi, maksimal sekali, sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan program-program sekolah. Maksimal dalam melaksanakan program gitu. Meskipun sekolahnya menurut Ibu tidak sekolah di kota. Ya, saya kan sekolah kan di pedesaan. Ini kan keterbatasan itu memang ada gitu, tapi saya cukup bersyukur punya wali murid, punya guru, punya kompetensi mereka, punya murid, punya pengurus, dan fasilitas yang sederhana ini tidak menghalangi saya untuk mencapai visi tersebut. Tadi Ibu sempat menyinggung salah satu aset yang ada di sekolah ini tentang adalah finansial nih. Finansial. Dari mungkin ini salah satu contoh dari beberapa aset yang sudah diidentifikasi nih. Terus pertimbangan Ibu menentukan finansial itu sebagai aset itu apa, Bu? Mungkin tidak hanya finansial, dari sumber daya yang lain mungkin pertimbangannya apa untuk menentukan itu sebagai aset. Iya. Ini yang kembali lagi pertama tadi saya untuk memetakan ini masuk aset apa contohnya misalnya finansial tadi sebagai aset. Oke, finansial memang jelas saya sebagai aset karena untuk melaksanakan sesuatu itu kita sangat butuh sekali finansial itu. Nggak mungkin kita berjalan tanpa adanya itu. Otomatis yang namanya aset itu kan yang mendukung kerja kita lah. Karena saya berpikir bahwa finansial itu sangat mendukung sekali, maka finansial itu saya masukkan sebagai aset saya, aset lembaga. Seperti lagi kayak SDM wali murid misalnya, SDM wali murid. Berarti SDM wali murid termasuk aset, G? Aset. Nah, itu saya masukkan aset karena apa? Karena keberadaan mereka itu kerjasama dengan mereka itu sangat memperingan, sangat membantu sekali terwujudnya program-program di sekolahan. Tanpa mereka, apalagi di TK, nggak mungkin kan TK ngajak anaknya tanpa ada kerjasama dengan orang tua, karena anak kan belum bisa diajak berpikir, belum diajak berpikir yang luas gitu ya, hanya sekedar dunia anaknya lah. Misalnya butuh obon keluar,
untuk mengenalkan anak tentang pengetahuan luar. Kalau nggak ada kerjasama dengan orang tua, mungkin saya juga akan kerepotan mewujudkan outbound tadi. Gitu. Makanya saya optimalkan aset SDM wali murid itu saya masukkan sebagai aset yang sangat berharga sekali. Berarti salah satu yang menjadi pertimbangan menentukan aset itu adalah mendukung kerja program program sekolah gitu. Oke, siap. Mungkin tadi juga Ibu sudah salah satu tantangan Ibu itu ada satu atau beberapa yang sebenarnya itu masuk aset tapi tidak bisa dimasukkan aset ataupun belum dimasukkan ke dalam aset kan, itu ada katanya tadi disampaikan di salah satu tantangan jadi atau itu belum dimasukkan atau belum menemukan aset, belum dijadikan aset istilahnya seperti itu. Menurut Ibu hal itu apa alasannya, kenapa kok belum? Misalnya langsung contoh ya Pak ya? Iya, langsung. Tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial di Desa Wadang ini sebenarnya sangat potensi sekali untuk dijadikan aset atau untuk mendukung program sekolahan. Cuman ada beberapa masalah saya kurang maksimal untuk memanfaatkan sebagian. Nah, karena berdirinya sekolahan ini masih baru dibandingkan lembaga yang lain. Terus statusnya ini adalah yayasan pribadi, bukan punya desa. Nah, statusnya seperti itu. Jadi saya dalam bekerja sama dengan lingkungan sekitar ada, cuma tidak sebanyak dengan satuan pendidikan yang lain. Gitu. Nah, yang jadi PR saya, kenapa saya memaksimalkan sebagai aset, karena saya belum bisa menjangkau semuanya, segala lingkungan sosial yang ada di Desa Wadang ini. Dan target saya ke depannya, saya dengan keterbatasan ini, saya akan lebih semangat atau lebih berpikir bagaimana caranya, meskipun saya bukan yayasan masyarakat, maksudnya bukan miliknya masyarakat, kan milik pribadi, tapi saya bisa berarti di masyarakat. Saya yayasan pribadi ya Bu? Ya, pribadi. Saya yakin lambat laun, tidak tahu berapa waktu, keberadaan atau eksistensi dari Al-Khalidiyah ini akan diakui oleh masyarakat. Kalau melihat ke belakang dari awal berdiri tahun 2003 sampai ke sekarang ini, berarti 20 tahun ya, sudah 20 tahun. Oh ya, pas 20 tahun kita. Jadi sudah ada, misalnya kok grafik itu sudah ada perkembangan yang cukup baik gitu, nggak sampai anjlok, nggak sampai ada masalah yang luar biasa. Itu karena dukungan dari teman-teman semua, kinerja dari guru-guru, dengan dari pengurus juga yang luar biasa, sehingga kita semakin kesini semakin diakui, dan itu yang akan kita manfaatkan sebagai aset di yayasan Al-Khalidiyah ini. Mungkin ini yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Semoga nanti kedepannya mungkin atas dari dukungan Bu Ita dari JGP ini, apapun aset yang sudah ditemukan, yang sudah diidentifikasi itu bekerja maksimal, kan pastinya bekerja maksimal, bisa meningkatkan meningkatkan kinerja dari SDM yang ada, kan gitu ya Bu. Juga bisa mensukseskan program-program yang sudah disusun itu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mohon maaf. Jadi mungkin hari terakhir kali kami kesini.
dalam pendampingan individu ini, ya semoga ada keberlanjutan ke depannya. Ya. Jadi mungkin apa namanya itu bisa sharing ya minimal di dunia maya. Iya. Silaturahmi tetap pasti. Silaturahmi tetap mudah-mudahan. Eman-eman kalau mudah-mudahan manfaat hikmah dari CGP ini, satu yang pasti silaturahmi mudah-mudahan tetap terjalin ya. Meskipun jenengan di jenjang SD itu kayaknya lebih pinter orangnya daripada di TK kita belajar. Sebenarnya saya tuh senang sekali ketika kumpul atau punya teman, teman dengan orang yang lebih di atas itu senang. Saya bisa belajar banyak dari jenengan, jadi ya senang sekali dengan adanya CGP ini bisa dengan jenengan. Satu, ilmu-ilmu yang diterima dari CGP Bu Ita Pak sama Bu Malang ini, terutama Bu Ita sudah banyak perubahan selama kurang lebih 6 bulan Bu Ita. 6 bulan ini sudah banyak perubahan yang insya Allah penerus saya berikutnya lebih baik dari saya. Saya sangat senang, sangat menyambut dengan hati yang bersyukurlah dengan adanya CGP ini. Kalau nggak ada CGP mungkin next time penerus saya mungkin bisa jadi standar sama saya. Tapi per hari ini, per tahun ini saya yakin pengganti saya ke depan bisa lebih baik. Saya yakin itu kan secara teori mereka sudah tahu, secara praktek mereka sudah banyak teman. Gitu. Sini, Dita, persiapan panen hasil belajar Ibu, di mana panen hasil belajar ini adalah puncak kita memamerkan apa saja keberhasilan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu pernah laksanakan di sekolah, program-program Ibu yang akan dijalani untuk selanjutnya itu akan ditampilkan di panen hasil belajar itu. Yang pastinya kontribusi dari kegiatan itu juga sangat besar nantinya, bisa meningkatkan partisipasi masyarakat itu bisa tinggi kan gitu. Itu harapannya sih, dengan memamerkan, dengan menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan selama bergabung di PGP ini. Terus ide dari Ibu untuk persiapan ini apa itu? Persiapan hasil belajar untuk Rokayan ke-7 itu? Ya, karena kan belum ada pemberitaan secara resmi ya Pak ya. Jadi kita masih ngomong-ngomong sendiri sama teman-teman. Terutama ini saya pribadi. Saya pribadi ini kalau misalnya ada yang kalau saya boleh mengusulkan, nah itu saya mau membawa hasil karya saya berupa modul-modul itu Bapak. Modul sosial, modul diferensiasi itu saya bawa ke sana. Nah, selain itu saya juga akan rencananya ya Pak ya, nanti kalau dikolaborasi dengan teman-teman nggak tahu. Iya. Saya akan mengumpulkan video-video pembelajaran saya, terus tak jadikan satu flash disk. Nah, nanti barangkali nanti bisa ditayangkan di sana. Iya. Jadi jangan salah Ibu, kemarin waktu saya observasi pembelajaran itu saya ATM loh pembelajaran Ibu. Iya Pak. Yang yang terutama yang berdiferensiasi itu, saya sampaikan ke guru-guru saya bahwa pembelajaran diferensiasi itu sangat bagus sekali diterapkan, apalagi itu di kelas itu ada beberapa karakteristik anak-anak yang berbeda kan gitu. Itu sangat bagus sekali, dan itu buktinya hasilnya juga bisa langsung kita lihat kan seperti itu ya. Nah, itu saya adopsi dan bis videonya juga saya sudah bagi ke guru-guru saya. Ya tanggapannya sih selama ini sih ya belum, maksudnya ya gitu ya.
belum ada greget, masih saya mau melanjutkan, akan saya programkan itu ke setelah puasa ini, program itu akan IHT Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Terus mungkin itu juga salah satu yang akan dipamerkan di hasil itu ya Bu, yang tadi pembelajaran, video pembelajaran, terus modul yang sudah Ibu buat gitu ya, itu yang akan dipamerkan. Selain itu mungkin Bu? Mungkin hasil karya anak-anak. Hasil karya anak, iya. Karena kan tentang pendidikan ya. Jadi Iya, kalau tentang pendidikan gitu. Kalau misalnya saya pamerkan makanan itu kayaknya kurang, kan bazar-bazar mungkin makan makanan bisa di situ. Nah, karena ini kan menyangkut pendidikan, ya mungkin karya anak-anak yang berupa pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya di bagian akhir pendampingan ini, saya mau ucapkan terima kasih dan juga atas kerjasamanya Ibu sudah berbagi praktik baik, dan juga saya mau mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan selama pendampingan ini. Semoga Ibu lolos dan lulus itu ya, itu tujuannya. Dan saya meskipun sudah selesai kegiatan ini, ya saya hanya istilahnya mendorong untuk Ibu terus memetakan sumber daya untuk perbaikan dan perubahan ke depannya, seperti itu Ibu. Dan nantinya seumpamanya nanti ada hal-hal yang perlu dipelajari lagi atau diketahui lagi dan juga diketahui oleh fasilitator, jangan lupa dicatat di jurnal komunikasi di LMSG. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan? Cukup Gi? Oke, terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.